Satu, dua, tiga. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar materi fonologi bahasa Indonesia bersama dengan saya, Irene Gertrudis Muka. Latar belakang. Pentingnya ejaan. Ejaan yang benar sangat penting dalam komunikasi. Ejaan yang tepat membantu kita menyampaikan pesan dengan jelas dan menghindar kesalahpahaman. Standarisasi bahasa. Ejaan dalam bahasa Indonesia telah distandarisasi oleh Pusat Bahasa dan diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan kejelasan dalam penggunaan bahasa. Sejarah ejaan. Sejarah ejaan bahasa Indonesia mencerminkan perkembangan bahasa yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kolonisme dan kebutuhan untuk standarisasi. Dalam ejaan Van Ophuijsen hingga ejaan yang disempurnakan, setiap perubahan mencerminkan upaya untuk menyempurnakan dan menyesuaikan penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan budaya yang berkembang. Yang pertama, ejaan menurut Van Ophuijsen pada tahun 1901 merupakan ejaan yang pertama yang digunakan di Indonesia, di mana menggunakan huruf Latin dan menggabungkan unsur-unsur dari ejaan Belanda. Ciri khas seperti penggunaan huruf ej untuk bunyi y dan adj untuk bunyi ej. Contoh, jang menjadi yang, pajar menjadi pacar. Menurut ejaan yang disempurnakan tahun 1972, diperkenalkan untuk menyederhanakan dan memperbaiki ejaan yang ada sebelumnya. Ejaan ini mengatur berbagai aspek penulisan, termasuk penggunaan huruf kapital, penulisan kata ulang, dan tanda baca. Contoh, jarum menjadi jarum, anak dua menjadi anak-anak. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2016 merupakan pedoman terbaru yang mengatur ejaan dan tata bahasa dalam bahasa Indonesia, yang memperkenalkan penambahan huruf vokal, difton, dan penggunaan huruf tebal. Ahli bahasa menekankan bahwa ejaan yang konsisten sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Ejaan yang baik membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan pemahaman antar pembaca. Contoh perubahan ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Soewandi. Dari kata bokeo menjadi buku, malum menjadi maklum. Dari ejaan Soewandi ke ejaan yang disempurnakan. Contoh, tidak menjadi tidak, pendek tetap pendek, tidak ada perubahan. Perubahan ejaan ini mencerminkan perkembangan bahasa Indonesia yang terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan masyarakat. Pengantar fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa.
Fungsinya adalah memahami bagaimana bunyi berfungsi untuk membedakan makna. Contohnya, kata bisa dalam arti yang pertama adalah dapat, dan bisa yang berarti racun memiliki bunyi yang sama tetapi makna yang berbeda. Bunyi bahasa. Bunyi segmental adalah bunyi yang dapat dipisahkan. Contoh, vokal A, I, dan U. Konsonan AB, EP, dan AT. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental. Contoh, intonasi dalam kalimat tanya dan pernyataan. Fonem dan alfon. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang membedakan makna. Fonem tidak selalu sama dengan huruf. Satu huruf bisa mewakili lebih dari satu fonem. Contoh, huruf ece dalam kata cinta dan coklat. Huruf epe dalam kata padi dan ebe dalam kata badi. Alfon adalah variasi dari fonem yang tidak mengubah makna. Contoh, ate dalam kata tangga dan ate dalam kata tangan diucapkan berbeda tetapi tetap sebagai fonem yang sama. Sistem suara. Fonologi juga mempelajari bagaimana fonem berinteraksi satu sama lain dalam suatu sistem suara. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur perubahan bunyi dalam konteks tertentu, seperti asimilasi atau ketika bunyi menjadi lebih mirip dengan bunyi yang di sekitarnya. Dan disimilasi adalah ketika bunyi menjadi kurang mirip. Yang kedua, struktur suku kata. Fonologi juga menganalisa bagaimana bunyi-bunyi disusun menjadi suku kata. Suku kata biasanya terjadi dari onset atau konsonan awal, nutsless atau vokal, dan koda atau konsonan akhir. Misalnya dalam kata buku, bu adalah suku dengan ebe sebagai onset dan u sebagai nutsless. Analisis linguistik. Fonologi juga penting dalam analisis linguistik, termasuk dalam perkembangan kamus, tata bahasa, dan penelitian tentang variasi bahasa. Aturan fonologis. Fonologi mencakup aturan-aturan yang mengatur bagaimana bunyi dapat berubah dalam konteks tertentu. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, ada aturan yang mengatur penghilangan bunyi vokal dalam kata-kata tertentu, seperti dalam pengucapan sekolah yang sering terdengar sebagai sekolah. Pentingnya fonologi. Pemahaman bahasa. Fonologi membantu kita memahami bagaimana bunyi berfungsi dalam bahasa dan bagaimana mereka membentuk makna. Ini penting untuk pengajaran bahasa, linguistik,
dan penelitian bahasa. Pengembangan keterampilan berbahasa. Memahami fonologi dapat membantu dalam pengembangan keterampilan berbicara dan mendengarkan, terutama dalam pembelajaran bahasa asing tentang variasi bahasa. Ejaan dalam bahasa Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah aturan resmi ejaan. Contoh ejaan. Yang pertama, kata kota ditulis dengan eke dan o, bukan cota. Kata saya ditulis dengan ese dan a, bukan saya. Perbedaan ejaan lama dan ejaan baru. Ejaan lama adalah tidak konsisten dan sering membingungkan. Contoh, ada eje dari kata dijual dan eje dari kata jual. Ejaan baru lebih sistematis. Contohnya eje digunakan untuk semua kata yang sebelumnya menggunakan ada eje. Klasifikasi bunyi. Yang pertama, vokal. Bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan. Contohnya a dalam kata bapak dan i dalam kata sisi. Yang kedua, konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan hambatan. Contoh, ebe dalam kata buku dan ete dalam kata tangga. Diftong adalah kombinasi dua vokal dalam satu suku kata. Contohnya, ai dalam kata sai dan au dalam kata lau. Punktuasi dan suprasegmental. Punktuasi adalah tanda baca yang memisahkan bagian kalimat. Tanda baca berfungsi untuk membantu pembaca memahami struktur kalimat, intonasi, dan makna yang dimaksudkan oleh penulis. Contoh, titik digunakan untuk akhir kalimat. Koma digunakan untuk memisahkan elemen dalam kalimat. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Tanda seru digunakan untuk mengekspresikan perasaan, perintah, atau seruan. Suprasegmental merujuk pada elemen-elemen dalam bahasa yang tidak terikat pada unit terkecil, tetapi berhubungan dengan cara pengucapan yang mempengaruhi makna. Elemen suprasegmental meliputi 1. Intonasi. Pola naik turun saat berbicara. Intonasi dapat mengubah makna kalimat, misalnya kalimat pernyataan dan kalimat tanya yang seringkali memiliki intonasi yang berbeda. Contoh, kamu datang, intonasi naik di akhir untuk pertanyaan. 2. Tekanan. Penekanan pada suku kata tertentu dalam kata atau frasa. Penekanan ini dapat mengubah makna. Contoh dalam kata mengajar, menekankan suku kata ajar, berbeda dengan mengajar, menekankan suku kata meng. Halo teman-teman.
teman-teman, terima kasih untuk pelajaran singkat kita pada hari ini. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Bye-bye.